Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, mumpung tadi bicara sholat Jumat, tak selesaikan sekalian ya, biar nggak nanggung. Untuk wanita ya, yang hendak sholat Jumat boleh, ya, boleh seperti yang saya sampaikan tadi, tapi tidak disunahkan memakai wangi-wangian yang kiranya bisa tercium orang lain. Kalau sekedar wangi-wangian untuk penghilang bau badan boleh untuk wanita. Untuk laki-laki justru sangat dianjurkan orang lain bisa mencium bau harumnya. Ya, untuk laki-laki. Rasul itu dulu kalau lewat, orang tahu wah Rasul habis lewat bau harumnya. Jadi para sahabat peniru. Ibnu Abbas itu sama, terkenal orang yang kalau lewat itu bau harumnya kerasa sekali. Ya. Kemudian sunnah pakai pakaian putih kalau bisa, ya, pakaian putih. Kemudian untuk wanita yang harus diperhatikan nih, wanita ini yang sangat penting banget, aurat wajah, ya. Di mazhab Syafi'i itu ini wajah. Di mazhab Syafi'i, sehingga kalau pakai mukena itu begini. Kalau di mazhab Hanafi ini masih wajah. Kalau Syafi'i ini bukan wajah ya, ini bukan wajah mazhab Syafi'i, sehingga harus ditutup karena bukan wajah. Berarti aurat. Kalau terbuka itu auratnya. Tapi kalau di mazhab Hanafi ini bagian dari wajah, sehingga sekiranya sholat kok ini terbuka itu sah. Nah, di Muhammadiyah bagaimana? Apakah ini wajah atau enggak? Saya bolak-balik tidak ketemu. Saya tanyakan ke beberapa orang yang di Fatwa Tarsih juga belum bisa menjawab. Karena belum ada putusan. Nah, maka solusinya adalah waktu wudhu itu dibasuh. Sehingga andai pun nanti sholat begini, itu sah. Karena kita menganggap ini wajah harus dibasuh. Basahin. Karena kalau ini nggak kebasuh, sholatnya kalau kebuka, nggak sah sholatnya, auratnya kebuka, ya, auratnya kebuka. Maka ini basahin, sehingga ada pun begini pun insya Allah sah. Karena ini kita yakin ini bagian dari wajah. Dan mazhab Syafi'i itu ada di takrib tuh, ini wajah itu bagian dari akhir keluar tubuhnya. Rambut secara umum ya, karena ada orang rambut nggak punya rambutnya begini, ini bukan wajah ini, meskipun ini tidak tumbuh rambut, ya kan? Jadi kalau di mazhab Syafi'i kan mulai dari tumbuhnya rambut secara umum ini namanya wajah, ini sampai sini telinga ini, nah ini begini, ini di mazhab Syafi'i. Nah, tumbuhnya rambut secara adat, secara umum. Kalau ada orang yang tidak punya rambut atau rambutnya cuma sampai belakang doang, ada kan laki-laki banyak itu, botak-botak itu. Nah, ini tetap dianggap tidak wajah. Tapi wajahnya tetap di sini. Ya, karena meskipun rambutnya tumbuhnya di belakang. Nah, itu untuk wanita. Ada satu hadis lagi yang cukup unik ya. Ghuslul Jum'ati. Ghuslul Jum'ati wajibun. Mandi Jumat itu wajib. Itu ada di HPT. Nah, saya coba ingin memahami yang di HPT itu. Apakah apa yang dimaksud dengan wajib? Tapi di HPT kan itu tadi saya sampaikan. HPT itu tidak ada keterangan itu rukun, itu syarat, itu sunnah, itu hayah, itu nggak ada. Maka simpulan saya, yang disebut dengan ghusl Jum'ati wajibun, meskipun di situ mandi Jumat dianggap wajib, itu ikut seperti mazhab lain. Wajib di situ maksudnya dianjurkan, sunnah, ya sunnah. Ada sebagian ulama yang mencoba untuk mengkompromikan atau memahami hadis ini. Jadi ghusl Jum'ati wajibun itu maksudnya bagi orang yang suami istri yang sunnah malam Jumat. Jadi istilah sunnah malam Jumat bagi suami istri itu tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Tapi para ulama mengambil hadis ini. Jadi karena ada hadis mengatakan ghusl Jum'ati wajibun,
Mandi pada hari Jumat itu wajib. Wajib bagi siapa? Tentu bagi orang yang wajib. Siapa itu bagi orang yang wajib mandi? Orang yang tidur bersama suami istri gitu. Nah, maka akhirnya berarti kalau malam Jumat suami istri dianjurkan. Maka muncullah istilah sunnah malam Jumat. Ini istilah sunnah malam Jumat terkenal di Indonesia malah. Di Timur Tengah itu nggak terkenal. Meskipun di kitab-kitab ada gitu. Atau menafsirkan hadis ini tak ada. Tapi itulah Nusantara khas ya. Baik. Ada hal lain terkait sholat Jumat yang ketinggalan? Terkait mengucapkan amin ketika khotib berdoa. Apakah ucapan aminnya itu termasuk berkata ketika khotib? Ada hadis yang mengatakan ketika orang lain atau berdoa maka kita mengucapkan amin, itu ada banyak hadisnya lah itu. Itu kan bukan ungkapan, itu kan mengaminkan itu karena ada yang berdoa maka kita dianjurkan untuk mengamini. Nah itu tidak masuk ke dalam laghut, perkataan sia-sia, tidak masuk di sana. Karena itu masuk ke dalam doa. Kita ada orang mendoakan kita mengucapkan amin. Tidak masuk ke laghut ya. Laghut itu kalau ungkapan-ungkapan ngobrol, tapi secara umum orang sholat Jumat itu jarang yang jamaah itu ngobrol. Tapi kalau tidur banyak. Kalau ngorok masalah ya. Tidur ngorok lagi kan. Ya jangan tidur lagi. Kenapa kok jamaah tidur? Itu persoalannya, itu banyak hal ya. Khotibnya itu baca dan itu saja kadang. Saya tuh beberapa kali menyaksikan, pernah bahkan menyaksikan khutbah, saya kadang suka merhatiin itu. Dia itu di doanya itu terakhir itu masih ada Allahumma unsur Islam wal muslimin fi Herzeg. Allahumma unsur mujahidin fi Herzeg. Herzeg itu artinya apa? Bosnia Herzegovina. Ya, itu perang itu udah lama sekali itu. Sampai sekarang masih didoakan, ya Allah berilah kemenangan kepada kaum muslimin di Bosnia Herzegovina. Itu sudah lama banget. Aku bilang ini buku udah berapa tahun masih baca, diulang khatam balik lagi dari awal khatam. Nah, ini padahal idealnya itu khutbah itu kan sebenarnya nggak panjang, khutbah 15 menit. Kalau bisa itu bagaimana ke yang 15 menit itu maksimal mencerahkan. Orang tidak tidur. Karena orang tidur kalau engkang berngabul, udah lemas, kan ya tidur. Apalagi dari ladang capek, habis dagang capek, kesempatan apa tempatnya ber-AC lagi. Aduh, enak sekali. Maka ada istilah kan, orang datang sholat Jumat, datang duduk, tahu-tahu komat ding, jalur ternyata kok nggak ada khutbah di sini ya, sholat Jumatnya ya nggak ada khutbah, bagaimana kamu yang tidur kata khutbah. Ada lagi namanya dia dengar itu cuma kita itu sebagai kaum muslim harus selalu mengambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Itu yang didengar. Pulang sholat Jumat, sendalnya berangkatnya jelek, wah. Khotibnya tadi bilang, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Ambillah sendal yang baik-baik kan. Nah, tinggalkan ya sendal yang jelek-jelek. Nah, ini kan masalah nih, masalah ngantuk itu. Maka kalau bisa itu khotib itu ringkas, padat, jelas, menggetarkan, semangat khutbah itu. Sehingga Jumat itu nggak tidur. Karena khutbah Jumat itu kesempatan emas untuk menyampaikan sesuatu. Kesempatan emas. Yang datang ke sini kan paling berapa kan? Yang datang ngaji pada subuh, ahad pagi, apa kan banyak. Tapi sholat Jumat itu udah ngumpul. Itu kesempatan emas. Maka sebagian ulama itu membolehkan khotib pakai proyektor. Loh, kok proyektor mono dalili? Nah, ada yang menggunakan dalil bahwasanya dulu Rasul itu khutbah itu kurang terlihat oleh jamaah. Maksudnya itu kurang, ya kelihatan tapi nggak begitu mantap lah. Maka kemudian ada jamaah mengatakan, ya Rasulullah, perkenankan saya membuatkan mimbar untukmu supaya dapat dilihat oleh jamaah. Maka dibuatkanlah mimbar. Lah mimbar itu sarana apa? Sarana Rasul menyampaikan supaya Rasul itu dilihat oleh jamaah semua, supaya misi visi yang disampaikan khutbah Rasul dipahami oleh jamaah, kan itu sarana. Maka ada yang mengatakan kalau sekiranya hendak pakai monitor, ya monggo silahkan. Itu pakai PowerPoint modern sekali. Pakai ini boleh aja, boleh. Nah,
Maka ada sebenarnya ada di beberapa masjid Muhammadiyah, saya sudah sering Muhammadiyah itu sudah pakai TV, ada TV itu, ada dua, itu banyak sekali saya temukan itu di masjid-masjid Muhammadiyah itu. Nah, cuman biasanya hanya sekedar untuk digunakan jadwal sholat. Nah, itu bisa digunakan tambahan, jadwal sholat sama hadis-hadis pilihan yang muter kan bisa. Pas sholat Jumat, powerpointnya itu ada di situ itu. Step, bukan buat layar baru enggak, tapi dia lihat pakai HP atau pakai laptop sebenarnya step, itu bisa dimanfaatkan itu. Modern itu. Di Malaysia sudah ada yang begitu. Di Indonesia entah sudah ada apa belum, saya kurang tahu. Ya, tapi kalau secara fikih banyak yang membolehkan untuk memberikan pemahaman kepada jamaah, itu asik gitu. Ya modern bener tuh, berkemajuan itu banget dia itu. Ya. Itu jadi ya, maka perlu adanya pelatihan khotib itu biar dia bisa menyampaikan misi secara baik. Maka khotib itu jangan hanya menyampaikan batat tok, tapi bisa peka sosial, peka persoalan. Sekarang lagi pilkada umpama, sampaikan soal pilkada bahwa kita itu harus jujur, gak boleh menerima suap, macam-macam lah. Ya, itu. Soal lagi ingetan judi online, sampaikan bahaya judi online, miras, sampaikan miras. Jadi kontekstual, persoalan apa yang sedang ada di masyarakat dia sampaikan secara padat, ringkas, jelas, hadisnya jelas, Qurannya jelas. Karena salah satu rukun khotib kan baca Quran ya, ada ayat Qurannya. Maka perlu untuk kemudian training khotib itu. Kalau di kampung-kampung kan enggak, yang jadi khotib itu aja kan, yang dibaca itu aja. Yang juga kadang saya agak resah itu sebenarnya adalah khotib yang dalam tanda kutip khotib turunan ya, khotib yang harus dia, kalau nggak dia, meskipun ada orang lain yang lebih bagus, tetap harus dia kan itu. Yang baca Qurannya nggak baik, itu yang kadang saya agak setelahnya dia gimana ya. Khotib itu kan menyampaikan misi visi, mestinya dia sendiri yang harus ini lah, minimal baca Qurannya harus benar lah, kan gitu. Baca Qurannya salah apa, aduh gimana ini kan. Ini maka jangan terjadi di kita. Jangan sampai ada khotib baca hadis salah, baca Quran salah. Ini bisa fatal ya. Ya kan kesempatan emas memanfaatkan sholat jamaah Jumat itu, maka perlulah pelatihan khotib-khotib itu untuk kemudian memberikan ilmu-ilmu tambahan, katakanlah sebulan sekali, 8 sekali khusus untuk khutbah, sehingga kita punya materi yang setahun, di samping punya materi setahun juga kita punya materi khotib itu harus bulan ini yang lagi angkat ini jangan lupa ya, ada grup khusus khotib ya, sehingga meskipun dia udah panduan, tetapi ketika ada persoalan yang perlu diangkat, angkat ini, dalilnya apa, kita bantu bersama bareng-bareng, share di grup ini ada dalilnya ini ada dalilnya ini, nah gitu, sehingga kita bisa memanfaatkan jamaah itu secara maksimal. Jadi tidak hanya datang, kita kan seremonial seperti itu. Datang, ngantuk, tidur, sholat Jumat, bubar. Itu kan seremonial sekali. Yang penting syarat rukunnya terpenuhi. Nah, itu. Padahal idealnya nggak begitu. Jadi kita keluar itu kita dapat ilmu dan bisa syukur-syukur bisa merubah pemikiran, wacana, keinginan jamaah sehingga keluar sesuatu semakin semangat. Nah, gitu ya. Baik, sekiranya ada pertanyaan silahkan dipersilakan sebelum kami tutup. Ya, cukup ya. Mohon maaf ya, berarti nggak buka ini jadinya. Karena ada pertanyaan, ya kita dahulukan pertanyaan. Kalau nanti ada pertanyaan lagi, sampaikan ke Ustaz Rafi'i. Kalau ingat tuh WA, ingat langsung WA Ustaz Rafi'i. Karena kalau nggak dicatat itu nanti pas WA, kemarin semua tanya apa ya? Ada kemarin tapi lupa. Nah, itu sering terjadi ya. Maka kalau ada pertanyaan langsung WA Ustaz Rafi'i. Saya ingin tanya ini pertemuan mendatang. Nah, nanti insya Allah kalau saya tahu akan kami kasih jawabannya. Tayyib aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Udah lebih yang maaf. Nun wa qalbi wa ma yastur fastaghfirul khairat. Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya